Buat kita Sungai Brantas itu sangat penting. Karena apa? Saya kalau lihat Rola itu keren banget. Tapi siapa yang bisa tahan kalau misalnya baunya itu Masya Allah gitu loh. Kapan terakhir kali punya kenangan sungai yang bersih yang ada di Jawa Timur? Mungkin sudah lama sekali ya. Jadi itu bukti 500 tahun lalu kualitas lingkungan kita sangat bagus. Dan tentu harapan kita jangan sampai segala perkembangan teknologi itu kita bayar dengan sesuatu yang sangat berharga, yakni kualitas lingkungan hidup yang lebih baik. Kehadiran partisipasi Bapak Ibu di sini adalah bukti awal itu bahwa Bapak Ibu sekalian dan perusahaan Bapak Ibu sekalian, kampus Bapak Ibu sekalian, institusi Bapak Ibu sekalian adalah bagian dari kelompok yang peduli. Nah, mungkin kuasa Tuhan kami dipertemukan dengan tim Kamensis yang ternyata sudah menjalankan aksi memperbaiki lingkungan di Jember, di Surabaya dalam bentuk kampanye sosialisasi perubahan lingkungan popok atau diapers ulang, pakai ulang atau yang ramah lingkungan. Kami merasa bahwa ini yang konkret dan juga secara teknis bisa diwujudkan bersama. Brantas masuk ke dalam 20 sungai tercemar di dunia. 50%-nya itu sampah di Sungai Brantas adalah popok, sekitar 1,5 juta popok itu masuk ke dalam Sungai Brantas setiap harinya. Sampah plastik itu sekarang mikroplastiknya setelah terurai bisa masuk ke dalam tubuh manusia, masuk ke dalam darah manusia, dan itu bisa menjadi sumber penyakit dan mengganggu kesehatan kita. Salah satunya juga pemicu kanker. Jadi di sini kami tidak bisa sendiri, kami butuh kerjasama dengan pemerintah, dengan Bapak Ibu dari pihak swasta, dari media, dan dari sosial juga. Kami ingin menjawab solusi dari akar masalah. Jadi ketika orang mengganti menggunakan popok pakai ulang, otomatis popok sekali pakai itu akan tidak terbuang lagi di sungai. Mulai dari Jawa Timur dulu, dan harapan kami dan mungkin dalam waktu 2 tahun, 3 tahun ke depan kami bisa menjangkau semua Indonesia. Oke, jadi sekitar 450 tahun plastik itu baru bisa terurai. Jadi apa yang Bapak Ibu minum saat ini, cucu Bapak Ibu akhirnya tahu apa sih merek plastik yang Bapak Ibu pakai. Jadi kita bersama-sama dengan Ibu Gubernur bagaimana mengkampanyekan popok pakai ulang ini, dan Ibu Gubernur juga yang memfasilitasi kami supaya bisa mengajak ibu-ibu muslimat, melatih ibu-ibu muslimat sehingga bisa memproduksi popok pakai ulang. Saya cukup kagum juga dengan ibu-ibu dari muslimat. Awalnya mereka sedikit kesulitan soal pendapatan. Nah, setelah program kami masuk, ternyata bisa meningkatkan pendapatan mereka. Jadi minimal itu 1 juta tiap bulan. Dan maksimal waktu saya cek itu sekitar 4 juta. Kedua, tidak ada penalti. Nah, ketika reject kita sudah rugi material nih. Kami akan melatih kembali. Jadi kami tidak langsung melakukan penalti. Nah, itu yang membuat mereka mengapresiasi kita. Ada pemberdayaan perempuan di sana dan kita menciptakan tenaga kerja sebenarnya. Target kami ke depan, tahun depan, kami ingin bekerja sama dengan konveksi yang memiliki karyawan disabilitas. Jadi fokus kami adalah bagaimana menciptakan tenaga kerja kepada orang-orang yang membutuhkan. Popok sekali pakai sudah memblok irigasi dari pertanian. Dan dari hasil survei kami, 98% taninya menyatakan bahwa iya, kami pernah melihat popok sekali pakai ada di irigasi. Bayangin Bapak Ibu, dan kita makan dari sana. Ketika saya interview kader Posyandu, saya tanya, plastik terurai berapa lama? 3 tahun. Jadi bayangin Bapak Ibu, teman-teman kita di luar sana masih minim soal plastik. Masih minim tentang dampak dari plastik. Apa sih manfaatnya dengan memakai popok pakai ulang ini? 1, ibu bayinya bisa lebih sehat. Karena tidak akan membuat iritasi ya. Jadi ada manfaat kesehatannya. Kedua, kalau pakai popok sekali pakai, itu tiap hari mereka akan habiskan sekitar 10.000 sampai 20.000. Bayangin setahun Bapak Ibu sudah habis berapa?
kalau pakai ini bisa 2 tahun masih bisa dipakai, bahkan bisa turun ke adiknya dan tidak menghasilkan sampah. Jadi hal seperti itu yang kita training dari kesehatan, income, dan pendidikan lingkungannya. Kami memberikan live analisa dampak. Jadi program ini bukan program yang tipu-tipu ya. Jadi donatur itu bisa langsung cek siapa aja sih yang terima popok, hasilnya seperti apa sih, langsung by live. Sampai kader pun kita latih bagaimana cara mengupdate data beneficiaries, data penerima manfaat melalui online system. Jadi sampai seperti itu kita ajarkan. Supaya apa? Supaya pada akuntabilitas kita bisa terukur. Itu yang kami pegang, integritas, akuntabilitas. Dan ini model yang menurut kami bisa sustain, bisa berkelanjutan. Karena kenapa? Di sini semua dari kegiatan ini, semua aktornya, pelakunya, mereka mendapatkan insentif dari anggota muslimat, bahkan lembaganya. Ada insentif yang itu yang membuat istilahnya kalau bola salju, kalau sekarang mereka produksi jalan nih, lama-lama itu yang membuat semakin besar dan semakin besar. Kami tidak mau hanya Commonsys saja yang memproduksi. Kami ingin menciptakan pelaku-pelaku mikro lainnya. Nah, public private partnership ini kami harapkan macam-macam bidang, macam-macam latar belakang, kita bisa bersatu bersama, memberikan sumber daya bersama-sama, bagaimana kita bisa menciptakan sungai kita yang bersih dan sehat. Kalau di Jember, 1000 Bayi, kami sudah menyelamatkan 730 ton sampah popok yang masuk ke lingkungan dalam setahun ya. Saya melihat di sini mungkin bisa nanti dikolaborasikan juga dengan ini ya Commonsys, karena saya lihat juga programnya sangat bagus terkait dengan ini ya air dan juga polusi yang mungkin bisa ditimbulkan dari sampah-sampah yang mungkin tidak terkelola dengan baik. Tapi kalau terkait dengan Commonsys dan upaya-upaya untuk pelestarian lingkungan ini, sepertinya ada sesuatu yang beda nih. Ini sangat menarik juga. Permasalahan terkait sampah gitu ya di lingkungan kita itu nggak bisa diselesaikan, satu nggak bisa dilakukan sendiri. Yang kedua adalah tanpa ada perubahan perilaku dari manusia atau masyarakat nggak akan pernah terjadi gitu. Dan yang ketiga adalah waktu. Untuk penyelesaian suatu masalah atau isu nggak bisa diselesaikan dalam kurun waktu 1 atau 2 tahun gitu, nggak bisa. Hello, I'm Jay Royal. I'm the founder and CEO of Commonsys UK, and we're delighted to be sharing our work for the clean and healthy Brantas River to ensure that there's clean and healthy river for today